Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ujian sudah pasti. Allah berfirman Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan untuk berkata kami telah beriman dan dia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maha suci Allah, ya, yang di tangannya lah segala kerajaan di alam semesta ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari dan arsy-Nya di atas air. Buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang terbaik. Jadi Allah ciptakan alam semesta ini untuk menguji, jadi bahan untuk menguji manusia. Oleh karenanya Allah tekankan dalam surat Al-Kahfi, kata Allah, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menghiasi, menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji kalian, ya, mana di antara kalian amal yang terbaik. Jadi ujian itu suatu hal yang pasti, yang tidak bisa terpisah dari seorang manusia jika hidup di atas muka bumi ini, ya. Saya sering sampaikan, kalau ingin hidup ya pasti diuji. Kalau enggak ingin hidup tanpa ujian ya mati aja, enggak mungkin. Orang pasti diuji, ya. Manusia diuji, kemudian bergembira, kemudian diuji lagi. Demikianlah pernak-pernik kehidupan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kepayahan. Ya, manusia tidak luput dari ujian, ya. Dia lahir dalam kondisi kepayahan, masih kecil, kemudian merangkak, kemudian setelah besar dia harus bekerja, kemudian ada ujian-ujian dalam pekerjaannya, kemudian dia harus menikah, ya, ada kesenangan dengan istrinya, dengan suaminya, dan dalam kehidupan rumah tangga pun banyak ujian. Kemudian dia senang dengan lahir anaknya, kemudian dia dihadapi lagi ujian tatkala mengurus anak-anaknya. Dan demikianlah, ya, kemudian nanti sampai akhirnya dia meninggal dunia juga dengan ujian. Dan lihatlah kenyataan yang ada, ya, semua orang diuji, ya. Kalau kita merenungkan, tidak ada yang tidak diuji, semua diuji, ya. Mau dari orang paling kaya di dunia maupun orang yang paling miskin. Mau dari orang yang paling tenar dengan orang yang tidak terkenal, tidak ada yang mengenalnya. Oh, semuanya, mau laki perempuan, ya, tua muda, semuanya diuji, ya. Semuanya diuji, ya. Kita bicara misalnya, kita bicara orang yang mungkin paling tinggi derajatnya, raja. Apakah raja tidak diuji? Ya, kita bicara saja misalnya suatu kerajaan, rajanya memegang keputusan, tiba-tiba jadi peperangan, ada penyerangan, ada bom yang dilemparkan ke negaranya, dia diuji, dia pusing memikirkan hal tersebut. Melihat mungkin rakyatnya susah dan yang lain, diuji. Presiden juga sama, diuji. Ya, diuji dengan kondisi yang tidak stabil di negaranya, diuji dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, diuji dengan caci dan makian rakyatnya, ya. Siapapun diuji, ya. Enggak ada yang tidak diuji, ya. Sebagian wanita, ya, sedih, kenapa? Karena sudah mulai masuk usia 30 tahun lebih belum ada yang melamarnya. Dia senantiasa berdoa, ya Allah, datangkanlah aku lelaki yang melamarku dan menikahiku. Berkeinginan untuk bisa hidup sebagaimana wanita yang lain, memiliki suami dan rumah tangga yang dia khayalkan. Namun tidak kunjung datang kepadanya. Dia pun diuji dengan kesendiriannya. Sebaliknya ada seorang wanita tiap hari berdoa menangis suaminya yang kurang ajar, ya. Selalu menyakiti hatinya, selalu merendahkan dirinya. Dia berangan-angan seandainya saya tidak punya suami, seandainya saya tidak punya kehidupan rumah tangga. Ya, seperti itu, ya. Orang sebagian diuji menangis karena wanita mandul, tidak punya anak, ya. Berdoa selalu, ya Allah berikanlah aku anak, sementara Allah tidak berikan dia anak. Hidup dia tanpa anak, sementara dia begitu sedih melihat
ibu-ibu yang lain membawa anak-anak mereka yang lucu-lucu. Di lain sisi ada wanita yang kemudian menangis. Kenapa anak-anaknya nakal, tidak diperhatikan, dicuekin sama anak-anaknya, apalagi di masa tua. Ya, anak-anaknya kemudian sibuk dengan keluarganya, sang orang tua, ayah atau ibunya bersendiri di rumah, tidak ada yang nengok, tidak ada yang perhatian, tidak ditelepon. Itu penderitaan tersendiri. Dan saya pernah ketemu model orang seperti ini. Menderita, anak-anaknya cuek dengan dia. Ya. Jadi hidup ini dengan penderitaan. Si miskin ya menderita, mungkin dia diuji dengan kemiskinan, berusaha mencari pekerjaan, daftar sana, ngelamar sini ditolak ya. Si kaya yang punya perusahaan juga terkadang diuji dengan misalnya musim pandemi seperti ini, kemudian harga barang menjadi jatuh, kemudian tidak ada produksi dan yang lainnya, memikirkan anak buah yang begitu banyak, harus mecat sini, harus PHK-kan ini. Itu adalah penderitaan tersendiri ya. Sekarang banyak orang juga menjemplungkan dirinya dalam medsos, kemudian dia mencari penderitaan di situ ya, dengan berdebat-debat, kemudian dicimaki oleh netizen dan yang lainnya. Jadi saya katakan bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang luput dari ujian, siapapun dia orangnya ya. Dan itu adalah tabiat dari kehidupan. Itu suatu hal yang la infikak, dalam bahasa Arab artinya tidak bisa terpisahkan dari pernak-pernik kehidupan. Siapa yang ingin hidup maka dia harus diuji. Kalau tidak ingin diuji ya mati aja. Gampangannya demikian ya. Siapa yang tidak pernah merasakan sakit ya? Siapa yang tidak pernah merasakan sakit? Apakah si miskin saja yang sakit? Orang kaya juga sakit. Orang kaya juga sakit. Emang cuma orang si miskin yang sakit perut kemudian buang-buang air. Orang kaya juga demikian ya, sakit perut juga ya. Kemudian juga mengalami penyakit-penyakit yang seperti itu. Ada kemarin kawan cerita dia punya kenalan, punya harta yang banyak, punya rumah di luar negeri, punya kapal. Kemarin kena corona, nggak bisa apa-apa, kapalnya tidak bermanfaat, rumahnya tidak bermanfaat, apartemennya tidak bermanfaat, meninggal, nggak ada yang bisa nolong, meninggal dunia. Ya, jadi inilah kehidupan. Harus kita sadari bahwasanya memang Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini dalam rangka untuk menguji kita. Ini harus benar-benar terpatri dalam kehidupan kita. Dan ini kenyataan yang ada, tidak ada seorang pun yang luput dari ujian. Siapa yang tidak pernah sedih? Ya, semua orang pasti pernah sedih. Siapa yang tidak pernah sakit? Semua orang pasti pernah sakit. Siapa sih yang tidak pernah marah? Semua orang pasti pernah marah. Ya. Siapa sih yang tidak pernah menangis? Semua orang pasti pernah menangis. Ya. Mau ratu, mau pembantu, mau raja, mau supir, mau penjual gorengan di pinggir jalan, semua orang pernah menangis. Semua orang pernah sedih. Semua orang pernah sakit. Semua orang pernah marah. Dan itulah pernik-pernik kehidupan. Taib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita ini pasti ada ujiannya, maka kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi ujian tersebut. Saya akan sebutkan beberapa model ujian. Macam-macam ujian. Pertama, ujian dengan hal-hal yang di luar keinginan hamba. Di luar keinginan hamba, yaitu bukan keinginan hamba ya. Ini seperti apa? Ini banyak ya, seperti musibah. Ya, musibah berkaitan dengan dirinya, dengan tubuhnya, atau hartanya, ya, atau orang yang dia cintainya, keluarganya, anak-anaknya, ya, keluarganya, ya siapa? Anak, istri, orang tua, kakak adik, ya, orang-orang yang dia cintai dan lain-lain ya. Ya, kita kadang kalau lihat dengar cerita musibah berkaitan dengan tubuhnya, misalnya dia cacat atau dia sakit, dengan hartanya misalnya, subhanallah orang kerja bertahun-tahun mengumpulkan duit begitu banyak, tiba-tiba dia masuk dalam satu transaksi jual beli atau masuk dalam suatu model
usaha, tahu-tahu habis semua. Keringat yang dia sudah keluarkan mungkin bertahun-tahun sirna dalam seketika. Ujian dalam hartanya, mau diapain? Ya. Atau ujian pada keluarganya, anaknya sakit, istrinya inilah, orang tuanya meninggal lah, kakaknya inilah, adiknya ginilah ya. Ini contoh ujian, hal ini luar keinginan hamba. Yang kedua ya, ujian ya, karena sebab perbuatan hamba. Perbuatan hamba ya. Kalau yang ini di luar keinginan hamba ya, ini insya Allah tujuannya adalah untuk mengangkat derajat sang hamba. Tapi ada jenis ujian karena sebab perbuatan hamba itu sendiri. Maka ini bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama karena ketaatan yaitu karena ketaatan yang dia lakukan, yang dilakukannya. Contoh misalnya apa? Misalnya jihad. Jihad, seorang tatkala berjihad dia mengalami banyak ujian. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an misalnya ya, fala tahinu fi ibtighal qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa yartarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah, jangan malas dalam mengejar ya musuh. Kata Allah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Dan seterusnya. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Ya. Sungguhnya in takunu ta'lamun, jika kalian ta'lamun maksudnya merasakan sakit. Ya, merasakan sakit. Dan orang berjihad akan merasakan sakit, berjalan jauh, keletihan, kepanasan, mungkin tertusuk pedang dan yang lainnya. Kalau kalian merasa sakit, sungguhnya mereka juga merasakan penderitaan apa yang kalian rasakan. Ini musibah ini, merasakan sakit dan yang lainnya adalah akibat sang hamba yang ingin berjihad, sehingga ketika dia melakukan ketaatan, maka dia mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak dia sukai. Seperti juga firman Allah dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u." La yusib dhama'u ya. Wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah. Dan seterusnya, kata Allah, tidaklah mereka ketika mereka sedang berjihad, mereka tidak mengalami rasa haus, tidak mengalami keletihan, tidak mengalami kelaparan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wala yata'una mauti an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi. Illa kutiba lahum bihi, ya, kecuali Allah catat itu sebagai pahala ya. Jadi apa yang dialami oleh seorang tatkala sedang berjihad, yang itu sebab dia sendiri, dia melakukan ketaatan. Namun ketaatan itu melazimkan adanya musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Contoh lagi seperti haji dan umrah. Ini pasti ada kesulitan yang dihadapi. Oleh karenanya Nabi SAW berkata kepada para wanita, "Alaikunna biqitalin bijihadin la qitala fihi." Kata Nabi, hendaknya kalian melakukan suatu jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Maka para wanita bertanya, Aisyah berkata, jihad apakah itu? Al-haji wal umrah. Haji dan umrah adalah jihad bagi wanita. Oleh karenanya Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, ajruki ala qadri nasabik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalamu sesuai kadar keletihanmu.
Contoh lagi, misalnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ini pasti ada ujian ya. Makanya ketika Allah berfirman orang bernahi mungkar, apa? Mencegah kemungkaran. Orang lagi bersenang-senang dibilang haram, orang lagi enjoy-enjoy dibilang apa? Haram, enggak boleh. Memutuskan hawa nafsu manusia sedang enak-enaknya kita bilang haram. Ini pasti menimbulkan permasalahan ya. Makanya Allah berfirman, wal asr innal insana fi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Semuanya merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, kecuali orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian wa tawashaw bis sabr. Saling mewasiatkan dalam kesabaran. Kenapa? Kalau seorang mulai mengingatkan kebaikan dia harus bersabar, pasti ada ujian. Ya. Demikian juga berkata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asaba. Kata Luqman kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Kata Luqman kepada anaknya, hendaknya engkau menyeru kepada kebaikan dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah atas apa yang akan menimpamu. Kata para ulama, kenapa setelah amar ma'ruf nahi munkar harus bersabar? Karena setelah amar ma'ruf nahi munkar pasti ada ujian. Makanya setelah itu disusul dengan wasbir, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Karena setelah bernahi munkar pasti menghadapi ujian. Makanya namanya ustadz, namanya siapa, pasti kalau dia bernahi mungkar pasti ada yang tidak suka ya. Lagi dia bilang ini haram, itu haram dan yang lainnya ya. Jadi ini musibah-musibah yang tidak disukai, tetapi karena sebab ketaatan yang dilakukan hamba, maka ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya karena kemaksiatan. Maka Allah juga kasih musibah-musibah karena maksiat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Semua musibah pasti akibat perbuatan kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Tidak ada musibah yang menimpa dirimu kecuali karena dirimu sendiri, ya. Karena kemaksiatan yang dilakukan. Maka Allah memberikan musibah-musibah karena akibat maksiat. Ini musibah, ya. Jika dihadapi dengan sabar, sabar maka apa? Maka menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Jika tidak sabar, bagian dari hukuman. Bagian dari hukuman, bahkan bisa jadi semakin parah. Bahkan bisa jadi semakin terpuruk, semakin nambah dosa. Baik. Inilah secara umum ujian yang mungkin akan datang kepada kita berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita sukai, ya. Ini ujian yang tidak kita hamba dalam rangka mengangkat derajat yang pertama, dan ini musibah macam-macam sama. Yang lain juga musibah mungkin mengenai tubuh, mengenai harta, mengenai anak-anak. Tapi kalau ujian dengan hal yang di luar kemampuan keinginan sang hamba dalam rangka mengangkat derajat, ya. Maka saya katakan ini dialami oleh
para nabi, para ulama, mereka ya dosanya mereka sedikit dan mereka diuji oleh Allah dalam rangka untuk mengangkat derajat mereka. Makanya yang paling banyak ujiannya para nabi ya. Para nabi ini golongan yang spesial ya. Kita mungkin dua ini kalau kita ya memasukkan golongan ke situ agak sulit, tapi kita biasanya dapat ujian karena dua model ini, karena ketaatan yang kita lakukan, kita bersabar menghadapinya, kita dapat pahala. Kemudian dan ini yang paling banyak mungkin kita karena kemaksiatan. Karena kemaksiatan maka kalau kita sabar, kita menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Kalau kita enggak sabar, maka ini adalah bagian daripada hukuman yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita enggak sabar, semakin menambah dosa-dosa kita. Taib. Ini pertama. Sekarang habis ini saya akan bahas tentang bagaimana sikap seorang dalam menghadapi ujian. Tolong dihapus. Kain. Taib, sekarang bagaimana sikap manusia menghadapi ujian? Ya. Sikap manusia dalam menghadapi ujian. Maka secara umum ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama al-jazi'. Al-jazi' itu mengeluh ya, tidak menerima. Kemudian yang kedua as-sabir, yaitu bersabar. Kemudian yang ketiga ar-radhi, ridha dengan musibah. Yang keempat asyakir, bersyukur. Baik. Adapun al-jazi atau jaza, dia mengeluh tidak menerima ya, maka jelas ya, nampak dari apa? Nampak dari hal ini ya. Nampak dari lisan ya, tulisan, perkataan ya, tulisan dan perbuatan. Nampak seorang tidak suka ya. Asalnya di hati ya. Tempatnya di hati ya, di hati ya, kemudian nampak dari lisan, tulisan dan perbuatan. Contoh, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini menunjukkan dia tidak sabar ya. Seperti seorang lagi musibah kemudian dia mukul-mukul apa? Mukul-mukul istrinya atau mukul-mukul suaminya. Dia tidak terima. Dia mukul-mukul tempat tidur, dia mukul-mukul tembok, banting sana, banting sini. Ini apa ini? Ini menunjukkan tidak sabar. Ya sudah. Orang seperti begini berdosa. Apa yang dia dapat dari musibah itu? Ya. Musibah ya. Menambah dosanya.
menambah dosanya. Musibah di atas musibah, sama musibah di atas musibah. Musibah di atas musibah, ya. Seperti ini, ya. Karena terkadang nampak dari perkataannya, ya. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku, ya Allah? Ini seperti anaknya meninggal, kemudian dia, kerana wanita-wanita tidak kuat, kemudian teriak sana, teriak sini, mengatakan dia Allah, protes, seakan-akan apa yang Allah lakukan kepadanya adalah hal yang salah. Kenapa engkau ambil anakku? Kenapa ini? Kenapa anu, ya? Kemudian dia marah sana, marah sini, ya. Saya kadang sedih mendengar sebagian kejadian, ada seperti seorang wanita, kemudian sudah lama ngaji, bahkan sudah pakai cadar, begitu terkena musibah, udah lepas apa yang dia pelajari selama ini, kemudian kayak seakan-akan hilang begitu saja, ya. Subhanallah, ya ukhti, anti sudah ngaji, anti sudah pakai jilbab, anti sudah cadar, kemudian dikasih musibah, kemudian protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya terkadang protes tersebut dia dalam bentuk tulisan, dalam bentuk perbuatan tadi, banting sana banting sini. Hati-hati, ini namanya jaza tidak menerima, dan ini hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram, ya. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar itu bagaimana maksudnya? Maksudnya hatinya pedih, namun dia menahan diri. Menahan diri, ya. Lisannya dan perbuatannya. Makanya as-sabar dalam bahasa Arab dari al-habs, ya. As-sabar secara bahasa sama dengan al-habsu. Al-habsu artinya itu menahan. Menahan. Baik. Dia hatinya sedih, dia apa sulit, tapi dia nerima. Dia maksa diri untuk apa? Menerima. Ini hukumnya apa? Hukumnya ini wajib. Ya, ini hukumnya wajib. Meskipun dia tidak suka dengan hal tersebut, ya. Hatinya pedih. Artinya apa? Dia tidak suka dengan musibah tersebut. Dia tidak suka dengan musibah tersebut. Tapi dia sabar. Maka orang yang melakukan hal ini, dia dapat pahala, ya. Dapat pahala, ya. Pahala, kemudian apa? Diampuni dosa-dosanya. Mungkin diangkat derajatnya, ya. Ini sabar. Yang ketiga, yang lebih tinggi daripada sabar, dia ridho dengan musibah. Ridho dengan musibah itu apa? Hatinya tidak pelih, hatinya, ya, tidak menyesal, ya, tidak marah, ya. Hatinya nerima, hatinya menerima. Menerima itu semua. Kenapa? Karena dia ridho. Jadi ridho ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Nah, apa hukumnya ridho di sini? Maka ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dia wajib atau sunnah. Yang benar hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, yang wajib sabar. Kalau dia melakukan ridho berarti lebih daripada yang seharusnya. Maka ini adalah pahalanya lebih besar tentunya, ya. Pahalanya lebih besar. Besar daripada sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya semuanya ini teori. Kalau kita lagi terkena, kita bisa tahu kita masuk yang mana. Kita bisa tahu kita masuk yang mana. Yang asyakir ini derajat yang lebih tinggi, ya. Derajat tertinggi. Yaitu apa? Dia senang dengan musibah tersebut. Dia senang dengan musibah tersebut. Dan dia tidak ingin, ya, hilang musibah tersebut. Atau artinya bagi dia tidak jadi masalah, ya, dan dia tidak masalah baginya musibah tersebut bersamanya. Senantiasa bersamanya. Dan ini derajat yang sulit. Bagaimana seorang bersyukur dengan musibah, ya.
Tapi ada orang-orang seperti itu. Dia bersyukur dengan musibah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya bisa bersyukur? Maka ada hal-hal di sana yang mungkin harus kita perhatikan agar kita bisa bersyukur dengan musibah-musibah yang kita alami. Perhatikan di sini ya. Ada 3 hal. Yang pertama, melihat ya kepada yang lebih susah. Kemudian merenungkan, yang kedua ya, merenungkan ganjaran musibah. Yang ketiga, merenungkan hikmah musibah. Hikmah musibah. Baik, kita melihat kepada yang lebih susah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzur ila man asfala minkum. Jangan lihat ke atas, tapi lihat kepada yang lebih bawah. Ya akhi, kita terkena musibah apapun, kita harus bersyukur musibahnya masih lebih ringan, ya, masih lebih ringan. Masih ada yang terkena musibah lebih parah daripada kita, ya. Kita mungkin, waduh, kena musibah, ya Allah, nggak ada untung tahun ini. Kita nggak ada untung, ada yang lain rugi. Yang rugi juga kena musibah. Dia sih, tapi alhamdulillah bisa bersyukur. Ada orang yang bukan cuma rugi, bahkan hilang semua hartanya. Ya, ada orang terkena musibah mungkin kakinya, dia harus berjalan pakai tongkat. Masih ada yang terkena musibah, dia nggak punya kaki, ya. Yang punya kaki diorong kursi roda, masih ada yang lebih parah, yaitu tergeletak di atas tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Ada yang seperti itu. Jadi ketika dia merenungkan ini semua, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merenungkan ganjaran musibah. Ganjaran musibah sangat banyak, ya. Di antaranya apa? Mengurangi dosa. Mengurangi dosa, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul humma fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Kata Nabi, jangan kalian mencela demam. Sungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat besi. Demam saja menghilangkan dosa, apalagi penyakit-penyakit lebih parah daripada itu. Demam saja menghilangkan dosa, apalagi penyakit lebih parah daripada itu. Ya, contoh lagi Nabi SAW ketika menyinggung orang sakit, kata Nabi, tahur, la ba'sa tahur insyaallah. Apa artinya sih? Tidak apa-apa, semoga tahur, semoga penyakit yang menimpamu menggugurkan dosa-dosamu, ya. Menggugurkan dosa-dosamu. Nabi SAW juga bersabda, la yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hazanin wala hammin, ya, wala syauka yushakuha wala adhan, ya, illa kafarallahu biha khatayahu. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan keletihan, letih, capek kerja apa segala. Kalau dia syukuri, dia bersabar, mengurangi dosa-dosa. Wala wasabin, penyakit, tidak ditimpa dengan penyakit apapun. Penyakit apapun, Rasulullah umumkan. Penyakit apapun menghilangkan. Karena demam saja menghilangkan dosa-dosa, apalagi penyakit lebih daripada itu. Pusing, mau pening kepala, sakit kaki, mau penyakit apapun, mengurangi dosa-dosa. Kemudian apa? Wala hazanin, tentang kesedihan masa lalu yang selalu membuat dia ingat kembali, membuat dia ingat apa? Kembali, ya. Ini kesedihan masa lalu. Kemudian wala hammin itu kekhawatiran masa depan. Ya, kekhawatiran masa depan, nanti bagaimana, bulan depan bagaimana, bulan depan ini juga kalau dia sabar maka akan menghilangkan dosa-dosanya. Wala ghammin kegelisahan. Kegelisahan, dia gelisah, hati enggak tenang. Ada apa ini? Hati enggak tenang. Itu mengurangi dosa-dosanya. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan, terkadang di antara kebaikan Allah, Allah memberikan hukuman kepada atau mengurangi dosa-dosa orang dengan sekedar itu, sedengar gelisah. Alhamdulillah anaknya tidak diambil oleh Allah. Alhamdulillah hartanya tidak dihilangkan oleh Allah. Cuma apa? Gelisah, sedih, itu mengurangi dosa-dosa, ya. Kemudian wala adzan, tidak ada gangguan yang menimpanya dari orang lain. Ada yang mencaci maki dia, ada yang merendahkan dia, ada yang mengambil hartanya, ada yang menzalimi dia, ya. Sampai duri yang melukainya, maka itu semua adalah penggugur dosa-dosanya. Ini mengurangi dosa. Kemudian apa? Mengangkat derajat. Mengangkat apa? Derajat. Mengangkat derajat, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya seorang hamba, Allah inginkan dia punya derajat lebih tinggi, tetapi Allah lihat amal dia, ternyata amal dia tidak cukup untuk mendongkraknya naik ke atas derajat yang tinggi. Maka Allah
kasih dia ujian. Supaya pahala ujian tersebut sangat besar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang diuji mendapat ganjaran tanpa batas, maka dengan pahala yang besar tersebut dia bisa didongkrak naik surga yang tinggi, ya. Ini di antara membuat seorang kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mengangkat derajat, mengurangi dosa, ya. Dan ini sudah hal yang kemudian menjadikan seorang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dihilangkan, ya. Terkadang dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Saya punya teman pernah naik pesawat, kemudian dia bilang, aduh saya ketinggalan pesawat. Maka dia berusaha mengejar pesawat, saya lupa di mana, ya. Tapi intinya dia berusaha mengejar pesawat, tidak dapat. Tahu-tahu baru saja, yang baru-baru waktu kapan itu, kemudian pesawat terbang, tahu-tahu meledak di atas. Dia termasuk yang terlambat naik pesawat tersebut. Ya, musibah tidak jadi penerbangan. Ternyata Allah menghindarkan dia dari musibah yang lebih besar. Dan kita tidak tahu, ya. Yang kita tidak tahu. Mungkin kita lagi punya motor, tahu-tahu motor kita dicuri orang. Musibah, kita nggak suka. Tetapi ternyata itu cara Allah untuk menghilangkan kita dari musibah yang lebih besar. Bisa jadi kita naik motor, kecelakaan, akhirnya kita meninggal, kasihan anak-anak dan istri, maka Allah menjauhkan kita dari musibah yang lebih besar. Oleh karenanya kalau kita merenungkan hal ini, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa kita mengurangi dosa? Karena kita sering istighfar, tapi terkadang istighfar kita enggak mempan, kurang fokus istighfar. Ada dosa-dosa yang kita anggap biasa, dosa-dosa saking biasanya kita tidak istighfarkan dari dosa-dosa tersebut, ya. Kita cuek aja, ya. Sehingga Allah cara menghilangkan dosa, Allah sayang sama kita, Allah kasih musibah. Sampai begitu besarnya pahala di akhirat, di antaranya besar pahala di akhirat, ya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang yang sabar diberi ganjaran tanpa batas. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna ahlal afiyah yaumal qiyam yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala' as-sawab law anna juludahum qurridat fid dunya bimaqarid. Kata Nabi SAW, sungguhnya orang-orang yang tidak tidak terkena musibah-musibah besar pada hari kiamat kelak, mereka berangan-angan ketika mereka melihat orang-orang terkena musibah dapat pahala yang besar pada hari kiamat. Mereka berangan-angan, seandainya dulu waktu saya di dunia, kulit saya digergaji supaya saya dapat pahala yang besar. Jadi menunjukkan bahwasanya orang yang diuji dengan ujian-ujian, mereka dapat pahala sangat besar tanpa batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya membuat seorang bersyukur dengan musibah yang dia hadapi. Kemudian di antara kita bisa bersyukur merenungkan hikmah di antara musibah. Dengan musibah, ya. Dengan musibah kita tahu, ya, lemahnya diri kita. Dengan musibah, ya, kita tahu, ya, kadar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah kita tidak jadi sombong, tidak sombong, ya, dan angkuh. Kenapa? Kita dikasih musibah, mau sombong apa? Ya. Dengan musibah teguran, kita ditegur oleh Allah. Ditegur atas, ya, kelalaian. Sehingga kita memperbaiki diri. Dengan musibah kita tidak jadi ujub. Kadang-kadang ujub kalau nggak ditegur. Kalau ditegur kita tahu ternyata kita punya kesalahan, punya kekurangan. Dan yang terakhir di antara masih banyak. Tapi di antara yang terakhir apa? Tidak tentram dengan dunia. Kita tahu dunia ini tidak semuanya manis. Ya, kata Al-Imam Syafi'i, mihanu zamani katsiratun la tanqadi. Ya. Sungguhnya ujian kehidupan itu datang, tidak berhenti-berhenti. Wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Dan kesenangan datang sesekali.
Tatkala kita diuji dengan musibah, mungkin ini meninggal, mungkin ini hilang, kita tahu bahwasanya dunia itu isinya adalah kesedihan dan kekhawatiran, maka kita berharap dengan akhirat, dengan surga yang situ tidak ada kesedihan dan tidak ada ketentraman, ya. Tidak apa, kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Semuanya kesenangan, semuanya adalah kegembiraan. Ini kalau kita renungkan, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa beranjak dari sabar menjadi ridha, menjadi bersyukur kepada Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit apa yang bisa saya sampaikan kepada ikhwan semua, nasihat bagi diri saya pribadi dan juga bagi teman-teman sekalian, ya. Yang perlu saya ingatkan bahwasanya orang bersabar dia telah diberikan anugerah yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Wa ma utiya ahadun ya ausa wa khairan minas sabar." Tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik daripada kesabaran. Kalau orang diberi anugerah kesabaran, tidak mudah emosi, tidak mudah meronta-ronta, tenang dengan apa yang dia hadapi, maka itu anugerah yang luar biasa. Dia telah diberi akhlak yang sangat indah. Akhlak apa? Sabar, ya. Akhlak yang sabar. Kemudian juga kita perlu ingat, kita tidak mungkin bersabar kecuali dengan izin Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Makanya kalau kita dalam kondisi sulit, maka kita minta tolong kepada Allah agar kita bersabar. Di antara hal yang mampu membuat kita untuk bersabar, ketika dikasih musibah, langsung kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan itu. Jangan ucapan yang lain dulu, jangan gimana-gimana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung itu kalimatul istirja, mengembalikan seluruhnya kepada Allah, membuat kita tegar dalam menghadapi musibah. Kemudian kita mengatakan Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilahkan aku pahala dari musibah yang aku rasakan ini dan berikan lebih ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dariku. Minta kepada Allah langsung. Atau kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kita yakin bahwasanya di balik musibah tersebut pasti ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki yang mungkin tidak kita ketahui, atau yang Allah mungkin nampakkan sebagian, Allah sembunyikan sebagian. Ini saya katakan ini hanyalah teori yang saya sampaikan. Ini semua perlu dalam perjalanan hidup, ya. Kita belajar bersabar, belajar ridha, belajar bersyukur, ya. Namun saya katakan namanya ujian pasti akan menerpa siapapun, ya. Tidak ada di antara kita yang lolos dari namanya ujian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ada suaranya? Dari moderator. Ada. Silakan dari moderator. Ada yang ditanyakan? Silakan, ikhwan, kalau ada yang bertanya. Coba itu window apa namanya, yang chat. Chat ya. Lihat coba di atas, di atas. Pertanyaan pertama, jika kita melihat ujian orang lain, saudara atau teman, jauh lebih berat dari ujian yang kita alami, apakah itu pertanda mereka bahwa keimanannya jauh lebih baik daripada kita? Tidak bisa otomatis demikian, ya. Tidak bisa otomatis demikian. Memang benar dalam hadis, inna idzamal asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, orang saleh, tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Kita kan bisa lihat ujian dari satu sisi, ya. Ada mungkin orang diuji dengan fisiknya, tapi ada ujian dalam banyak bentuk yang lain, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dari sisi yang lain, dari sisi dihina-hina, ya, kemudian dari sisi meninggalnya anak-anaknya, banyak ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang diuji dari fisik, ya. Tapi intinya itu kalau tidak bisa kita katakan dia dapat ujian lebih banyak berarti lebih baik daripada kita, atau kita dapat ujian lebih banyak kita lebih baik daripada dia. Tapi intinya orang yang semakin beriman semakin banyak ujian. Tapi ujian bukan hanya terbatas pada masalah kekurangan fisik, ya. Terkadang orang diuji dengan istrinya. Kita nggak tahu, dia keluar mungkin tertawa, mungkin senang, ya. Tetapi ketika dia di rumah diuji dengan ujian yang luar biasa. Kita tidak melihatnya. Ya, ada orang diuji dengan
caci maki netizen misalnya, dan dia tenang menghadapinya, santai aja. Kalau orang ketemu dia seakan-akan tidak diuji. Kenapa? Dia menikmati atau dia mensyukuri ujian tersebut, sehingga susah untuk kita menilai. Tapi kita katakan bahwasanya secara umum orang yang semakin tinggi imannya semakin diuji. Ibarat pohon semakin tinggi maka semakin banyak angin yang menerpa. Tetapi bentuk ujian itu macam-macam. Tidak sebagaimana ujian yang di benak kita saja, ujian fisik, ujian ekonomi. Tidak, ujian itu macam-macam. Seorang bisa diuji dengan mertuanya, bisa diuji dengan istrinya, bisa diuji dengan anak-anaknya, ya, dan macam-macamnya. Allah alam bisawab. Yang kedua, jika seorang berbuat dosa misalnya riba, zina, mencuri, dan juga secara muamalah sudah diselesaikan, apakah Allah akan tetap memberikan siksa atau hukuman di akhirat kelak? Kalau dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya tidak. Jika dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzam kama la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak melakukan dosa. Artinya apa? Sudah, dia tidak akan diberi siksaan lagi di kemudian hari. Ini sepakat para ulama. Jika dia bertobat dengan taubat yang benar, ya, maka dia tidak akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, bismillah, Ustaz, kedewasaan dan bertambahnya ilmu mengantarkan kita lebih bijak menghadapi musibah. Bagaimana jika musibah yang lalu telah lewat dan mungkin saya jauh dari sabar? Di atas, jangan diturunin. Di atas. Itu. Nambah ya, yang tadi. Ya. Bagaimana jika musibah-musibah yang lalu telah lewat dan mungkin saya jauh dari sabar, namun sekarang baru saya bisa ambil hikmahnya? Apakah masih dapat pahala? Saya katakan bahwasanya yang lalu telah berlalu. Justru kalau kita tidak bersabar di masa lalu, kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya dulu dikasih Engkau berikan aku ujian, aku tidak sabar, maka saya bertobat kepada Engkau. Ya. Semoga dengan taubat tersebut kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ustaz, bagaimana hukumnya program rekayasa penentuan jenis kelamin dengan inseminasi atau bayi tabung dengan harapan anak dengan jenis kelamin tertentu yang berbeda dengan anak sebelumnya? Misalnya pertama dan anak kedua perempuan, ingin program laki-laki dengan inseminasi gender untuk anak ketiga. Apakah cara tersebut diperbolehkan dalam Islam? Wallahu alam, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Ya, kan bayi tabung sini memang ada membolehkan dengan syarat-syarat, kemudian ada beberapa sel telur yang dibuahi, mungkin proses untuk memilih jenis kelamin. Wallahu alam, saya nggak tahu. Ya. Ustaz, bagaimana bimbing anak yang tidak sabar dalam menerima cobaan? Disampaikan, diomongin pelan-pelan. Anak-anak pertama kita doakan. Anak-anak itu butuh doa orang tuanya. Ya. Kita doakan dengan tulus. Dalam salat malam kita doain anak-anak kita. Yang kemudian kita sampaikan dengan penuh kasih sayang. Ya. Agar dia ngerti, diajak mengerti. Anak-anak kenapa tidak sabar? Dia tidak mengerti, diajak mengerti begini. Dan kita memberi kesan seakan-akan bahwasanya kita juga bersama dia dalam menghadapi ujian tersebut. Ya tenang, pertama ingat ada Allah Subhanahu wa taala bersama kita, kemudian ada mama, ada papi bersama engkau. Kau jangan sedih, kita sama-sama menghadapi ujian tersebut. Sehingga dia merasa orang tuanya mengayomi dia merasa orang tuanya bersama dia. Ini sangat penting. Ya, adapun kalau dia musibah kemudian dia dibiarkan pikir sendiri, itu yang mungkin buat dia tidak kuat untuk menghadapi ujian. Anak-anak masih kecil, kemudian iman mereka kurang kuat, pengalaman tidak ada, sehingga wajar ketika dikasih musibah dia tidak kuat. Tapi tadi fungsi orang tua diantaranya kita beri masukan dengan omongan pelan-pelan agar dia pahami. Ya. Baik. Ustaz, bagaimana dengan musibah dalam agama Ustaz, seperti tertimpa penyakit-penyakit hati? Ya, di bawah. Menjadi terluput dari suatu ibadah dan lain. Apakah cara bersabar terhadap musibah agama sama seperti Ustaz jelaskan? Kalau musibah dalam agama tidak ada lain kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita merenungkan diri. Dan musibah yang lebih parah lah musibah dalam bidang agama. Makanya kata di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami, ya. Jadi musibah ada dua, musibah menimpa dunia, ini berat, tetapi lebih berat lagi kalau musibah menimpa agama. Di antaranya hati menjadi keras, seorang sulit untuk menangis, seorang merasa gampang bermaksiat, seorang merasa malas untuk beribadah, baca Quran jadi malas, pergi ke masjid jadi malas, mau bersedekah pelit, ya, memaafkan orang tua susah, memaafkan istri susah. Kenapa? Hati sudah keras, ya. Kemudian malas ikut pengajian, malas baca buku agama, salat malam sudah tidak pernah lagi. Ini musibah
Ya, akibat maksiat yang kita lakukan, dan ini musibah lebih besar daripada musibah dunia, ya, lebih besar daripada musibah dunia. Namun orang sangat terkadang lalai akan hal ini, ya. Ya, makanya musibah agama lebih parah daripada musibah dunia. Makanya Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Caranya bagaimana kalau terkena musibah agama? Segera introspeksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah benar ketika seorang diberi musibah, jika kita membaca alhamdulilladzi afani mimma ibtalaakallahu bih, maka kita tidak akan terkena musibah tersebut? Allah alam, kalau hadisnya iya, hadisnya benar doanya kalau kita melihat seorang terkena musibah, maka kita ucapkan dalam hati kita, bukan di hadapan dia. Ya, kita berdoa, kita ucapkan dalam hati, mengingatkan kita agar kita pandai bersyukur. Alhamdulilladzi afani mimma ibtalaakallahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari musibah yang menimpa engkau, ya. Tapi tidak kita ucapkan depan dia, tentunya akan menyakiti hatinya. Tapi kita ucapkan dengan lisan agar kita ingat bahwasanya kita ini sedang dalam kenikmatan, ya. Tapi apakah kita tidak akan kena seperti dia? Wallahu alam, saya tidak tahu, ya. Tapi hadisnya demikian, yaitu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana menghadapi orang tua yang selalu mengeluh, tidak bisa dinasihati dan lisannya sering menyakiti hati orang lain? Sebagian orang tua demikian. Namanya orang tua, dia dulu masih muda, enggak ngaji, dia punya ilmu tidak ada. Kita yang sudah ngaji, ya, kita harus pandai-pandai menghadapi orang tua, nasihati, ya, pelan-pelan. Kalau orang tua lagi menggibah orang lain, maka kita tegur, tidak mak, tidak ayah, tidak seperti itu, dengan cara selembut-lembutnya, ya. Sebagaimana orang tua dulu begitu sabar mengayomi kita, begitu sabar mendidik kita, maka sekarang saatnya kita sabar mendidik orang tua. Tapi jangan kita biarkan misalnya orang tua lagi gibah orang lain, kita kemudian ikut nimbrung, ikut mengiya-iyakan. Ini tentunya semakin memberi kemudaratan kepada orang tua. Maka seseorang ketika menghadapi orang tuanya, lisannya misalnya kotor dan yang lainnya, bersabar sambil diarahkan dengan penuh kelembutan, jangan sampai mengangkat suara di hadapan orang tua. Ustaz, bagaimana jika seorang suami pernah berselingkuh dan sampai saat ini masih terus berhubungan dengan wanita tersebut? Ketika ditanya, suami bilang saat ini tidak ada hal seperti itu, hanya urusan kerjaan. Saya takut Ustaz, karena pernah dibohongi. Saya tidak tahu suami berjujur atau tidak. Tapi hati kecil saya masih berkata, suami kamu orang baik, dia khilaf, pertahankan rumah tangga. Wanita yang saya bicarakan inilah wanita yang saya anggap agamanya lebih baik dari saya, dan pernikahan saya dengan suami tidak melalui pacaran Ustaz. Karena saya sedih sekali karena suami saya dan wanita tersebut bagaimana bisa terjebak dalam bisikan syaitan ini. Saya takut suami saya tanpa sadar bermaksiat di belakang saya, maka dampaknya kerusakan keluarga saya. Ya, dinasihati bahwasanya tidak boleh demikian, ya. Kalau suami sudah terlanjur kemudian parah, kemudian waduh, lebih baik kita arahkan kepada yang syar'i. Kamu kalau mau ya nikahi. Ya, kalaupun cara seperti ini tidak boleh, ini maksiat, nasihati. Tapi selama suami tidak menampakkan, ya, cukup kita nasihati saja, nasihati. Saya doakan kamu, kata-kata yang baik. Ya, jangan kita menampakkan curiga terus, tapi kita berupa sindiran, Mas, jaga pandangan, Mas, jaga diri anak-anak, didoain nak, gitu. Tapi kalau kamu lagi pacaran, ya, dia mungkin jengkel, malah dia mungkin pacaran beneran. Tapi kalau dia ngaku saya sudah sekarang cuma hubungan pekerjaan, itu diingatkan terus. Mas, jaga pandangan, jaga ini, hati-hati, banyak godaan di luar, ya, Allah Maha melihat. Gitu aja, ingatkan gitu aja. Ya, namanya orang bisa khilaf, ya. Tapi terus doakan suami agar selamat dari godaan-godaan syahwat wanita, ya. Ustaz, saya pernah baca nikmat-nikmat yang kita terima juga merupakan ujian hidup. Apakah jadinya jika kita terlena dunia merasa hidup datar-datar saja? Bagaimana cara kita menyadarinya? Benar bahwasanya ujian bukan cuma pada perkara-perkara yang kita tidak sukai, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua manusia akan merasakan, bernyawa akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi dua-duanya ujian. Oleh karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan kenikmatan yang luar biasa, maka beliau berkata, inilah apa yang Allah berikan kepadaku, liyabluwani, untuk menguji, hadza min fadli rabbi. Kata Nabi Sulaiman, inilah karunia dari Rabbku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur, tidak mengakui kenikmatan tersebut. Jadi dua-dua ujian. Ya, bukan hanya kemiskinan ujian, kekayaan juga ujian. Bahkan sebagian orang tidak kuat diuji dengan kenikmatan kekayaan, menjadi sombong, menjadi angkuh, lupa diri, merendahkan orang lain, lupa untuk ibadah. Sementara orang kalau diuji dengan kemiskinan, kesulitan, biasanya kembali kepada Allah, menangis dalam ibadahnya,
merendahkan dirinya jauh dari kesombongan ya. Oleh karenanya dua-duanya ada ujian. Mama hanya mikir agama, makanya enggak maju-maju secara dunia. Dan karena agama banyak melarang, sedih saya Ustaz. Itu yang dikatakan anak saya. Kita bilang tidak ada hubungan antara bahwasanya agama melarang kita untuk maju ya. Agama tidak melarang kita untuk maju, silakan. Terlalu banyak dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita untuk berinfak, bersedekah, dan tidak mungkin kita bisa berinfak, bersedekah kecuali kita punya duit. Ayat menyuruh kita untuk haji, hadis menyuruh kita untuk umrah. Gimana kita mau umrah kalau ingin umrah tiap tahun harus punya duit? Tetapi syariat mengajarkan kita untuk mencari dari harta yang halal. Kalau ternyata dengan cara yang halal kita hanya mendapatkan sedikit, maka itu berkah. Ya. Jadi sabar, anak-anak mengatakan demikian ya. Sabar ya, anak-anak tidak ngerti, mereka mungkin belum ngaji ya. Kita hanya bisa berdoa sebagai orang tua, doakan agar mereka sadar. Wallahu a'lam bishawab. Apakah jika merawat orang tua yang sakit termasuk pada ujian kesabaran atau ridha? Ya tergantung kita menghadapi ujian tersebut. Anti atau Anda ketika merawat orang tua. Ya, apa dalam hati Anda? Ingin orang tua hidup lama sehingga Anda dapat pahala banyak? Atau Anda ingin orang tua cepat mati biar sudah selesai tugas saya, ya? Hati kita ya, tidak bisa kita pungkiri, Allah Maha tahu. Seorang merawat orang tuanya dengan senang, ya, ingat bagaimana waktu dia kecil, orang tuanya merawat dia, dan dia ingin orang tuanya hidup lama meskipun susah seperti ini sehingga pahala dia mengalir terus. Atau dia ingin kapan orang tua saya segera meninggal sehingga saya bisa selamat, tidak repot-repot seperti ini. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita merawat orang tua dengan penuh kasih sayang, dengan berharap orang tua umur panjang, berarti kita bersyukur, sedang ridho atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ustaz, apakah boleh melihat HP suami karena memang sering berkhalwat maksiat dengan tujuan saya ingin menegur agar takutlah akan dosa maksiat dan mohon agar bertakwa kepada Allah. Nasihati saja ya. Nasihati ya. Saya bilang saja ya. Saya tidak sengaja kemarin lihat, atau saya kemarin lihat HP-mu, saya lihat ada begini-begini. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Nasihati baik-baik ya. Tidak usah mencak-mencak, ngomong baik-baik, hati ke hati dengan suami ya. Suami tidak suka istri mengangkat suara dengan omongan lembut, mungkin lebih masuk ke hati ya. Dan jangan lupa doakan suami. Hidup ini perlu perjuangan. Orang diuji dengan harta, diuji dengan syahwat, diuji dengan syubhat. Maka kita perlu kerjasama suami istri untuk menghadapi itu semua. Terkadang istri lalai, terkadang suami lalai. Maka ingat dia manusia, punya kekurangan. Tinggal cara kita menasihati dengan cara sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita buka kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.